Putus di hubungan setelah 3 tahun dalam usia yang cukup matang, jujur itu nggak enak. Karena bukan cuma ngelepas orangnya, tapi juga ngelepas diri sendiri dari versi hidup yang udah pernah direncanain. Dan mungkin ini juga yang lagi kamu rasain sekarang. Aku bikin video ini bukan mau bilang semuanya akan baik-baik aja dengan cepat. Aku cuma mau sharing perjalanan healing aku, dan aku juga mau sharing apa aja sih hal-hal yang aku lakuin selama proses healing aku. Siapa tahu kamu butuh teman healing karena kita di fase yang sama. Hai, aku Nisa, teman proses healing kamu, dan di video-video aku nantinya aku akan bahas proses healing aku, apa aja sih yang aku lakuin setelah putus dari hubungan 3 tahun, gimana aku menemukan diri aku sendiri, dan apa aja hal-hal yang bisa aku lakukan ketika semuanya tidak sesuai ekspektasi. Nantinya perjalanan healing aku tuh dirangkum dalam satu video gitu loh. Jadi setiap minggunya aku akan share apa aja sih yang aku lakukan untuk healing aku ini gitu. Cuman karena satu dan lain hal, aku sibuk banget sampai aku nggak sempet bikin video. Akhirnya hari ini aku bisa bikin lagi, dan tepat hari ini minggu kelima aku putus dari hubungan after 3 tahun di usia yang sudah matang. BTW, aku 28 tahun sekarang ya. Karena aku ini teman healing kamu, jadi aku mau cerita santai aja. Anggap aja aku ini teman kamu yang kita tuh udah lama banget berteman, dan kita lagi sama-sama berdamai untuk menerima kenyataan. Jadi di video kali ini aku mau ceritain hal-hal apa aja sih yang aku lakukan setelah 5 minggu aku putus dari hubungan 3 tahun ini, dan apa aja sih kegiatan yang bisa bikin aku balik ke diri aku sendiri. Oke, kita bahas di minggu pertama. Jadi minggu pertama tuh jujur, di hubungan setelah 3 tahun, di usia yang udah cukup matang, yang kayaknya aku tuh udah merencanakan semuanya dengan dia, masa depan dengan dia, hidup aku nantinya bersama dia, nanti kalau punya anak gimana, pokoknya kayak udah sejauh itu gitu ya. Dan akhirnya harus berakhir, jujur, di minggu pertama aku shock banget. Shocknya bukan karena kenapa sih harus berakhir gitu ya, tapi ternyata lebih mempertanyakan ke diri aku sendiri sih. Kok bisa ya kamu bertahan selama itu nih gitu. Tapi di sisi lain, aku tuh mulai menerima keadaan gitu loh. Karena dari awal hubungan, aku tuh kayak udah menyisakan satu ruang. Bukan ruang kecewa, tapi ruang ikhlas. Aku tuh selalu berekspektasi serendah mungkin. Karena setiap manusia itu berpotensi untuk mengecewakan. Walaupun ya namanya juga cewek ya, ada bocor sana-sini, tapi nggak apa-apa, itu manusiawi. Yang paling kerasa di minggu pertama itu bukan kehilangan orangnya, tapi aku kehilangan kebiasaannya. Karena namanya hubungan 3 tahun ya, jadi hampir setiap malam itu kita saling ngabarin, saling tukar cerita. Dan aku tuh baru sadar, mencari itu ternyata bukan aku, tapi otak aku, dopamin aku, yang terbiasa mendapat kebahagiaan dari situ. Dan ternyata selama ini aku tuh menaruh rasa bahagia aku di satu sumber aja. Dan itu tuh nggak sehat guys. Nah, masuk di minggu kedua, aku tuh mulai membiasakan hal-hal yang sebelumnya belum pernah aku lakuin. Bukan buat lari, tapi buat ngajarin otak aku kalau misalnya bahagia itu nggak harus dari satu sumber aja, apalagi satu orang. Dan alhamdulillahnya teman-teman, di 1 bulan kemarin tuh aku disibukkan dengan kerjaan, dengan hobi, dan dengan aktivitas-aktivitas tambahan yang aku sendiri nggak nyangka kalau ternyata, wah aku dapet nih aktivitas ini gitu. Kayak aku nggak pernah nyangka sebelumnya kalau aku bakal ngelakuin hal itu. Nah di situ aku mulai sadar kayak, oh ternyata hidup aku masih jalan kok, oh ternyata hidup aku masih baik-baik aja kok. Dan gongnya tuh di minggu ketiga sama keempat, aku ngerasa jauh lebih baik. Rasanya itu kayak aku menemukan diri aku sendiri lagi. Kayak ngerti gak sih, kayak aku menemukan diri aku sendiri. Damn gitu. Kayak selama ini kamu kemana? Kayak kan kayak sesuatu hal yang gak bisa terpisah ya sebenarnya. Tapi aku ngerasanya di minggu ketiga dan keempat ini aku menemukan diri aku sendiri lagi gitu loh. Kayak aku mulai bertanya ke diri aku, apa aja sih yang aku suka, apa aja sih yang aku mau, apa aja sih batasan aku, apa aja sih hal-hal yang seharusnya aku toleransi, dan apa aja sih hal-hal yang seharusnya nggak masuk ke dalam diri aku. Itu tuh muncul, pertanyaan itu terus menerus muncul, dan akhirnya aku bisa menjawab satu persatu. Dan sampai akhirnya aku sadar satu fakta yang nyentil aku banget. Hampir 6 tahun aku sibuk mencari kebahagiaan di orang lain. 6 tahun juga aku sibuk mikirin orang lain, perasaan orang lain, kebutuhan orang lain, tanpa benar-benar aku tanya sama diri aku sendiri kalau aku pengennya apa. Pikiran aku waktu itu ya, selama 6 tahun kemarin ini kayak orang lain, orang gitu. Bukan aku.
Sampai akhirnya aku mulai lagi tuh ngerancang mimpi-mimpi aku yang sempat aku tunda, yang sempat aku berhenti untuk mengejarnya, dan aku mulai tuh ngejar lagi. Aku mulai mapping ulang hidup aku lagi, aku mulai bikin to-do list setiap harinya, aku mulai lagi bikin vision board yang aduh telat nggak ya, aku tuh mikirnya gitu ya, aduh telat nggak ya, tapi ini kan masih awal-awal ya, ya udahlah ya. Terus apa aja yang mau aku capai, apa aja langkah yang harus aku lakukan untuk mencapai itu. Jujur sekarang tuh justru aku malah sibuk sama mimpi-mimpi aku itu. Anehnya, itu bikin aku tenang. Tenang karena aku ngerasa kalau hidup aku balik lagi ke tangan aku. Sekarang tuh bukan soal siapa yang nemenin aku, tapi aku mau kemana. Hidup aku mau dibawa kemana. Fokusnya tuh udah aku. Diri aku gitu. Jadi kayak udah gak ada lagi tuh, aduh aku gak ada yang nemenin, gitu. Aduh aku gak ada temen chat. Kayaknya gak ada temen chat juga gak masalah sih gitu ya. Nah, di fase ini juga aku mulai ngerawat tubuh aku dengan versi yang berbeda. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya pun aku tetap ngerawat diri gitu ya. Kayak aku scrub, aku lotion, aku tetap skincarean. Cuman bedanya aku melakukan semua aktivitas ini dengan mindful, dengan sadar, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, benar-benar untuk diri aku sendiri. Tahun lalu tuh aku sempet jerawatan parah banget. Sebenarnya sih bukan jerawatan ya, kayak beruntusan banyak banget. Nih kayak gini. Parah sih, ini parah banget. Kalau aku refleksi, ini tuh bukan cuma soal kulit, tapi itu cerminan dari kondisi batin aku waktu itu. Sekarang wajah aku alhamdulillah membaik, skin barrier aku udah pulih pelan-pelan. Aku ngerasa ini bukan karena hasil dari skincare aja atau dari cara aku makan, pola hidup, tapi dari cara aku jujur sama diri sendiri. Sampai detik video ini di tag, aku bisa bilang aku happy sama kehidupan aku sekarang. Aku udah nggak lagi mempertanyakan kenapa hubungan kemarin harus berakhir, kenapa aku tidak diperjuangkan, kenapa aku ini, kenapa aku itu, kenapa kita begini, kenapa begitu. Aku udah stop. Aku udah nggak mempertanyakan itu lagi. Aku udah nggak butuh jawaban itu lagi sekarang. Karena aku pegang satu hal. Kalau Tuhan itu pasti akan mempertemukan setiap orang di titik terbaik menurut takdir. Jadi aku percaya itu banget. Dan aku nggak perlu mempertanyakan kenapa yang lalu harus terjadi. Karena walau bagaimanapun dia harus berproses dengan dirinya sendiri, dan aku pun di sini harus tetap melanjutkan hidup dan berproses juga. Aku selalu mendoakan yang baik-baik untuk hubungan aku yang kemarin, untuk seseorang yang pernah aku sayangi, tapi sebelum itu aku juga mendoakan diri aku sendiri. Karena aku tuh yakin kalau Tuhan tuh lagi merencanakan sesuatu yang lebih indah. Bukan buat menyakiti aku, tapi justru buat mengembalikan aku ke diri aku sendiri. Semisal nanti ketika aku udah siap ketemu sama seseorang di masa depan, aku sudah utuh dengan diriku sendiri, aku sudah mencintai diri aku sendiri, dan aku sudah berdamai. Jadi buat kamu yang lagi di fase sama seperti aku, tenang aja, jangan khawatir, Allah tuh selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita di waktu yang tepat. Nah jadi semangat ya. Kalau kamu mau sharing boleh komen, atau kamu mau jadi saksi jurnal healing aku boleh subscribe ya. See you the next video.